Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadli Darmayuda dari Geografi UI. Pada mata kuliah penginderaan jauh sumber daya laut, kali ini saya akan mencoba memetakan terumbu karang di Pulau Gilimeno menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Google, yaitu Google Earth Engine. Sebelumnya saya sudah membuat algoritmanya dalam satu script. Oke, langkah berikutnya kita copy paste di step pertama. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih citra yang akan kita gunakan untuk melakukan proses. Di mana saya memilih citra Sentinel-2A dan berikutnya kita import saja. Dan di tahap ini kita melakukan selain uji akurasi kita melakukan filter di mana kita menentukan waktu citranya yaitu pada rentang waktu 1 tahun di tahun 2020 dan saya sudah membuat area yang akan dilakukan proses nanti. Dan filter berikutnya adalah filter awan dengan nilai 20%. Angka berikutnya kita lihat dengan running. Ya, ini berikut hasil dari nilai yang sudah kita lakukan filter dan uji akurasi. Oke, teman-teman di sini bisa mengatur band yang diinginkan. Di sini saya menggunakan band 32 dengan custom atau 198 untuk menghasilkan tampilan pada gambar jadi RGB atau warna pada sesungguhnya. Baik, pada pada tahap ini kita tidak melakukan koreksi atmosferik karena citra yang kita pakai adalah merupakan surface reflectant sehingga kita tidak menggunakan proses tersebut. Untuk kita bisa langsung masuk ke proses koreksi permukaan dengan nilai rata laut dalam. Oke, di sini saya sudah menentukan area laut dalamnya yang berwarna hitam gelap. Ini saya sudah menentukan area laut dalamnya dengan pada variabel reduce region. Maksudnya adalah untuk mengurangi nilai pixel yang ada pada area di sini. Jadi hanya di area sini saja nilai pixel yang ada. Kita bisa langsung run. Oke. Hasil dari nilai rata laut dalam bisa kita gunakan untuk menghitung ada step berikutnya yaitu untuk melakukan implementasi algoritma XCJ ya dari nilai rata laut dalam di sini kita bisa tahu nilai masing-masing band yang dihasilkan dan kita sesuaikan dengan subtract subtract yang ada di sini. Ya, di sini saya sudah menentukannya sampai band 4. Kemudian kita rename dengan nama X1, X2, X3, X4 sesuai dengan masing-masing nama bandnya. Ya, kita langsung running untuk melihat hasil dari
implementasi algoritma XIJ. Ya, langkah berikutnya kita melakukan implementasi algoritma YIJ dengan cara melakukan digitasi pada objek pasir di area yang penelitian ini. Ini saya sudah melakukan digitasi pasir dengan warna merah dalam format geometri point ya, titik. Ini saya melakukan 28 digitasi pada objek pasir untuk menghasilkan akurasi yang tinggi. Ini bisa langsung kita running. Baik, berikutnya kita bisa copy paste terlebih dahulu. 2. Oke. Hasil dari digitasi pasir untuk menghasilkan implementasi algoritma YIJ ini terdapat efisien yang dihasilkan dari hasil tadi. Selanjutnya kita sesuaikan seperti ini dengan variabelnya. Itu sesuai urutan Y23, Y24, Y34 sesuai dengan urutannya. Dan agar lebih ringan kita bisa uncheck terlebih dahulu untuk melakukan running. Baik. Oke, sambil menunggu kita bisa mengcopy paste pada langkah berikutnya di step 6. Oke, sekarang pada step berikutnya kita melakukan sampling data atau digitasi di area wilayah kita. Baik ya, ada error. Ulang ya. Iya, ini adalah hasil dari uh, indeks kedalaman invariance ya. Oke, berikutnya kita masuk ke step 6 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada step 6 ini kita membuat sampling data dengan cara mendigitasi pada area objek-objek yang kita
akan lakukan klasifikasi tentunya. Di sini saya memilih objek pasir, lamun, koral, laut dalam, vegetasi, dan non-vegetasi. Nah, di sini saya sudah bisa dilihat hasil vegetasi saya. Ya, oke. Setelah kita melakukan vegetasi, kita menentukan kelasnya sesuai dengan objeknya. Berikutnya, kita melakukan training dan testing data dengan band 2, 3, 4, dan band 8. Selain itu, terdapat juga pembobotan dengan 7%, 70% training dan 30% testing. Kita bisa langsung running. Lihat hasil dari digitasi kita. Lihat berapa. Oke, di sini kita dapatkan nilai feature yang saya digitasi dengan masing-masing objek di total terdapat 110 digitasi. Pada langkah berikutnya kita melakukan klasifikasi supervise atau biasa dikenal dengan klasifikasi terbimbing. Klasifikasi ini untuk melihat bagaimana tingkat kesesuaian antara digitasi kita dengan klasifikasi ini. Oke, di sini saya melakukan klasifikasi terbimbing dengan menentukan nilai minimumnya 0 dan maksimumnya 5 dan menentukan warna sesuai dengan urutannya, warna warna urutan pada masing-masing objek. Setelah itu saya menentukan nama petanya dengan terumbu karang. Kita running. Lihat hasil dari klasifikasi supervise. Ya teman-teman, di sini hasilnya ya. Ya, teman-teman bisa melihat hasil dari klasifikasi unsupervised. Kalau dari gambar sekilas sesuai, tapi untuk menentukan tingkat keakuratannya kita bisa menggunakan uji akurasi supervise. Kita langsung copy paste saja. Oke, langsung copy paste. Oke, di sini kita sudah bisa melihat hasil dari uji akurasinya ya. Kita lihat bahwa terdapat 6 elemen confusion matrix dan nilai validasi akurasinya adalah 0,92 RGB. Berikutnya kita melakukan klasifikasi unsupervised.
jadi biarkan saja. Pada klasifikasi unsupervised di sini kita biasa dikenal dengan kebalikan dari klasifikasi supervised. Klasifikasi tidak terbimbing. Di sini pada klasifikasi ini kita tidak memerlukan uji akurasi karena pada dasarnya klasifikasi ini sudah bisa kita lihat validasi dan confusion matrix. Ya, ini hasil dari klasifikasi unsupervised. Sekarang kita menunggu nilai dari confusion matrix dan validasinya. Untuk meringankan proses ini, bisa menambahkan komen biar tampilan yang ada di peta bisa kita uncheck, bisa kita uncheck. Ya, di sini kita tinggal menunggu hasil dari confusion matrix dan nilai akurasi validasi dari klasifikasi unsupervised. Ya, tadi saya kira di tahap ini ya, tahap uji akurasi supervised ya, akan waktu untuk melihat validasi akurasinya, tapi ternyata di klasifikasi unsupervised. Oke, kita tunggu saja. Ya, alhamdulillah akhirnya kita sudah mendapatkan nilai validasi akurasinya, yaitu 0,92 ya. Ini nggak jauh beda sama yang supervised. Kita mendapatkan nilai akurasi 0,92 atau 90%, di mana
Nilai akurasi ini tergolong tinggi. Langkah berikutnya, setelah teman-teman melakukan pemetaan, kita sudah selesai pemetaan. Nah, teman-teman ingin mengambil data citranya yang akan berupa file TIFF. Nah, teman-teman bisa mengekspor dengan algoritma ini. Nah, kita running untuk melakukan ekspor. Ya, hasil dari ekspor teman-teman bisa lihat pada tabel di tax. Nah, di sini teman-teman tinggal melakukan unduh ya, tinggal mengunduh datanya yang tinggal di download. Di sini teman-teman tinggal memilih akan menyimpan di mana. Dan biasanya kalau di drive biasanya akan langsung ke drive dari akun email Google Earth Engine kalian, teman-teman. Oke, mungkin itu saja pada kesempatan ini. Terima kasih teman-teman dan Mbak Sita, khususnya selaku dosen pada mata kuliah Indra Jauh Sumber Daya Laut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan tentunya dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.